Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan terlebih penting adalah selalu menjaga staminanya dan semangat selalu ya, meskipun sampai hari ini kita masih belajar di rumah. Nah, baik anak saudaraku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di hari kedua ya setelah PTS. Nah, hari ini anak saudaraku sekalian kita masih mempelajari tema 3, subtema 3, yaitu ayo menjadi penemu. Nah, untuk pembelajaran hari ini fokusnya adalah di pembelajaran 2 dan 3, muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, anak saudaraku sekalian, sebelum kita memulai, silahkan disiapkan bukunya, kemudian buku tulisnya, dan persiapkan di samping tempat duduknya ya. Nah, baik anak saudaraku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa sama-sama ya. Nah, kita berdoa sama-sama anak saudaraku sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak saudaraku sekalian, untuk kali ini kita akan belajar di subtema ketiga ya, yang seperti Ustazah katakan tadi bahwa kita masih masuk di pembelajaran 2 dan 3. Nah, anak saudaraku sekalian, yang pertama adalah muatan PPKN, yaitu KD 3.2 dan 4.2, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Nah, anak saudaraku sekalian, pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasa kamu dengarkan melalui radio? Nah, Lani suka sekali mendengar berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suaranya itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Nah, menurut anak soleh, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya? Nah, baik anak saudaraku sekalian, ternyata Lani belum menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak Lani memang dapat mendengarkan musik di radio, tetapi Lani harus menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak mengeraskan volume suara sekeras-kerasnya, sehingga dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, sekarang berikutnya adalah muatan bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2. Penggunaan kata baku dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kata baku dapat kita temukan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri yang kedua adalah ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh dengan bahasa asing. Nah, berikutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat: subjek, predikat, kemudian memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, anak saudaraku sekalian, jadi untuk tugasnya hari ini adalah kita perhatikan ya, dalam tabel gambar orang yang sedang mengendarai motor. Nah, berikan gambaran tentang hak dengan tanggung jawabnya. Kemudian melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawabnya. Kemudian gambar kedua adalah ada gambar seorang siswa yang sedang ulangan. Apakah dia sudah menggunakan hak dan kewajibannya? Silakan diisi dalam kolom tersebut. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, kalau di gambar 1 itu adalah orang yang menggunakan, sudah melaksanakan haknya, tetapi apakah haknya itu dia gunakan dengan penuh tanggung jawab apa tidak? Silakan diberikan penjelasan sesuai dengan gambar 1 dan gambar 2. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, berikutnya adalah ada teks ya, di bawah halaman 130. Di situ anak saudaraku sekalian silahkan menentukan kalimat yang tidak efektif ya, yang Ustazah kasih garis yang berwarna
kuning. Ustazah menandainya dengan lain warna kuning ya. Ada kata dipakai. Nah, kata dipakai itu anak saudaraku sekalian tidak baku, sehingga anak saudaraku sekalian menggantinya dengan kata yang baku dengan urutan kalimat efektif sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Ya, silahkan dikerjakan. Untuk halamannya ada di halaman 130. Nah, berikutnya anak saudaraku sekalian, nah sesuai di dalam bukunya ya halaman 130 itu. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, ini Ustazah berikan beberapa contoh tentang cara kita untuk membuat kalimat efektif ya. Misalnya ini ada kata dalam tabel pertama itu kata tidak efektif. Rumah Pak Edi amat sangat sederhana sekali. Nah, kalimat ini sangat rancuh ya, di mana ada beberapa kata yang mubazir atau berlebihan, sehingga ketika kita akan mengubahnya menjadi kalimat efektif adalah menjadi rumah Pak Edi sangat sederhana. Nah, seperti itu. Nah, selamat belajar anak saudaraku sekalian. Oke, baik anak saudaraku sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Sebagai kesimpulannya adalah yang pertama, ketika kita melaksanakan hak kita maka disertai dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menzolimi orang sekitar kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu anak saudaraku sekalian adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, di mana dia terdiri dari struktur-struktur kalimat. Nah, misalnya ada subjeknya, predikatnya, dan keterangan. Nah, untuk hari ini untuk menutup pembelajaran kita sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disertai dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik anak saudaraku sekalian, jangan lupa sebelum mengerjakan tugasnya silahkan sholat duha dulu, kemudian amalan-amalan lainnya ya, tilawah, hafalannya dijaga, dan sholat 5 waktunya pun juga dijaga. Nah, tetap semangat anak saudaraku sekalian, takbir, Allahu Akbar. Ya, Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.